Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uni Yuliani, NIM F1D12009, Prodi Teknik Pertambangan, Fakultas Sains dan Teknologi, mata kuliah Kristalografi dan Mineralogi. Dosen pengampu Bapak Wahyudi Zahar, STMT. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu contoh dan kegunaan 7 kelas utama mayor. Yang pertama ada sulfida. Sulfida terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bronit. Kegunaan bronit adalah tambahan untuk produk industri dalam produk bahan kimia atau bahan pembobot dalam pengeboran sumur minyak bumi. Yang kedua, pirit. Kegunaan pirit sendiri adalah menunjukkan hambatan negatif dan sudah eksperimen menggunakan sirkuit getaran sebagai detektor radio. Yang ketiga, galena. Kegunaan galena sendiri adalah semikonduktor, yaitu kristalnya. Di dalam pesawat radio, kristal galena menjadi bagian dari suatu titik diode. Kontak digunakan untuk mendeteksi isyarat atau sinyal radio. Yang kedua ada native elements. Native element terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, metal dan elemen intermetalik atau logam. Kegunaannya sendiri adalah emas AU sebagai perhiasan peralatan elektronik, investasi, peralatan kedokteran, alat tukar, fotografi, gold plating, and lettering. Yang kedua, semi metal atau semi logam sendiri adalah bismut Bi, digunakan dalam pembuatan alloy fusible alloy seperti alat pemadam api, alat penyiram, safety plug, ada kettle pembakaran, juga peluru senapan dan termoplis. Garam bismut digunakan pada peralatan farmasi, calyx printing, dan dalam pembuatan highly reflective glass. Yang ketiga, non-metal atau bukan logam. Kegunaannya sendiri adalah intan C, digunakan pada alat pemotongan kaca, batu, beton, pembuatan wiring desk, sebagai bahan campuran mata bor dalam pengeboran minyak dan bidang lainnya, perhiasan, dan dalam bidang industri dan komersial lainnya. Yang ketiga, halida. Halida terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, halid, NaCl. Kegunaannya sendiri adalah mineral halid banyak dimanfaatkan sebagai penghasil Na dan Cl dalam industri kimia, serta untuk membuat macam-macam soda seperti bikarbonat dan kaustik soda. Yang kedua, sulfit, KCl. Kegunaannya sendiri adalah dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman karena memiliki kandungan potasium yang berlimpah. Yang ketiga, fluorid, CaF2. Kegunaannya sendiri adalah sebagai sumber utama penghasil hidrogen fluorid yang merupakan senyawa kimia yang digunakan untuk memproduksi berbagai jenis material. Yang keempat, oksida dan hidroksida. Oksida dan hidroksida terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kasiterit SnO2. Kegunaannya sebagai sumber logam timah. Yang kedua, korundum Ai2O3. Kegunaannya sendiri adalah sebagai batu permata, dapat juga sebagai batu pengasah. Yang ketiga,
magnetit Fe3O4. Gunanya sendiri adalah kandungan besinya yang tinggi. Magnetit telah lama menjadi biji besi utama. Mineral ini direduksi dalam tanur tiup menjadi besi kasar atau besi spons untuk kemudian diubah menjadi baja. Yang kelima ada sulfat. Sulfat terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, barit BaSO4. Kegunaannya sendiri adalah sebagai bahan tambahan untuk pembuatan kertas dan karet, serta bahan pewarna karena warnanya yang putih. Yang kedua, gypsum CaSO4 2H2O. Gunaannya adalah sebagai penambahan kekerasan pada bahan bangunan, untuk bahan baku kapur tulis, dan campuran bahan pembuatan lapangan tenis. Yang ketiga, anhidrat CaSO4. Kegunaannya sendiri adalah sebagai pembenah tanah dan untuk membuat semen Portland. Yang ketujuh, karbonat. Karbonat terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kalkit CaCO3. Kegunaannya sendiri merupakan sumber senyawa CaC yang digunakan untuk membuat semen dan juga dapat sebagai bahan konstruksi bangunan. Kalsit juga banyak digunakan sebagai pupuk, bahan tahan api, dan produk kertas. 2. Magnesit MgCO3. Kegunaannya sendiri adalah sumber senyawa MgO yang digunakan dalam pembuatan batu bata tahan api, semen, dan industri kimia. 3. Dolomit CaMgCO3 2. Kegunaannya adalah sebagai sumber logam magnesium dan senyawa magnesium oksida yang digunakan untuk membuat batu bara tahan api. Berguna juga untuk pembuatan pupuk. Yang 8, silikat. Silikat terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, olivine. Kegunaannya untuk membuat batu bata tahan api dan sebagai sunscreen. Yang kedua, biotik. Kegunaannya sendiri adalah sebagai pengisi dan extender dalam cat, sebagai adiktif untuk lumpur pengoboran, sebagai pengisi inlet dan media cetakan, dan sebagai lapisan permukaan pada industri aspal. Yang ketiga, quartz. Kegunaannya sendiri adalah berguna sebagai batu permata dan juga bahan pembuatan kaca. Di sini juga ada contoh dan kegunaan 8 mineral kelas minor. Yang pertama, sulfosat. Sulfosat terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, perovskit. Yang kedua, tetrahedrit. Yang ketiga, paigrit. Kegunaannya adalah untuk spesimen mineral dan digunakan sebagai biji timah. Kedua, nitrat. Nitrat terbagi menjadi 3 bagian. Nitratin. Kegunaannya dalam sumber nitrat yang penting untuk pupuk dan keperluan kimia lainnya termasuk kembang api. Yang kedua, kalium nitrat. Kegunaannya adalah dipakai dalam produksi asam nitrat, yaitu dengan menambahkan asam sulfat yang terkonsentrasi pada larutan encer kalium nitrat sehingga menghasilkan asam nitrat dan kalium sulfat yang terpisah melalui distilasi fraksional. Yang ketiga, amonium nitrat. Kegunaannya adalah senyawa ini umumnya digunakan dalam pertanian sebagai pupuk kaya nitrogen. Penggunaan utama lainnya adalah sebagai komponen campuran peledak yang digunakan dalam konstruksi pertambangan, penggalian, dan konstruksi sipil.
Yang ketiga, borat. Borat terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, borasit. Kegunaannya sebagai antiseptik, insektisida, penghambat nyala, penyerap neutron, atau prekursor untuk senyawa kimia lainnya. Yang kedua, boraks. Kegunaannya dalam dunia industri, boraks menjadi bahan solder, bahan pembersih, pengawet kayu, antiseptik kayu, dan pengontrol kecoa. Yang ketiga, kernit. Kegunaannya, kamits digunakan untuk menghasilkan boraks yang dapat digunakan dalam berbagai macam sabun. Yang keempat, tungstat. Tungstat terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, perak wolframat. Kegunaannya adalah senyawa ini adalah sebagai sumber wolframat untuk sintesis kimia. Yang kedua, wolfram. Kegunaannya, senyawa wolfram juga sering digunakan sebagai katalis industri. Yang ketiga, tungsten. Kegunaannya secara besar-besaran untuk pembuatan filament, lampu pijar, tabung elektron, dan televisi dalam proses penguapan logam untuk ting kontak listrik pada distributor mobil, target sinar X, unsur windings, proses pencairan logam dalam tungku listrik, dan pemanas pada tungku listrik, dan dalam peralatan untuk suhu tinggi dan pesawat luar angkasa. Yang kelima, mobil Liebdat. Mobil Liebdat terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, Vulfenitz. Kegunaannya dicari oleh para kolektor untuk dijadikan koleksi. Yang kedua, molybdenum. Kegunaannya, mineral ini berperan dalam aktivasi beberapa enzim untuk menghancurkan sulfit dan menyingkirkan racun. Yang ketiga, molybdenit. Kegunaannya menggunakan molybdenit yang paling umum adalah sebagai panduan dengan besi. Yang keenam, fosfat. Fosfat terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, apatit. Kegunaannya, apatit banyak dipertambangkan untuk pembuatan pupuk yang mengandung fosfor. Yang kedua, lithium halide. Kegunaannya merupakan bahan yang menjanjikan untuk produksi baterai lithium ion. Yang ketiga, monasid. Kegunaannya, monasid sangat berguna sebagai mineral biji untuk unsur-unsur langka, terutama unsur yang menghasilkan sinar radioaktif seperti barium dan cerium. Yang ketujuh, arsenat. Arsenat terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, erythrit. Kegunaannya mencari sebagai panduan terkait kobalt dan perak asli. Yang kedua, mimemit. Kegunaannya sebagai spesimen kolektor seringkali menciptakan kerak botyoid yang menarik pada permukaan sedimen. Yang ketiga, annabergit. Kegunaannya sebagai logam dan panduan dan sebagai baja tahan karat. Dan yang ke-8, vanadet. Vanadet terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, karmotit. Yang kedua, alfanit. Yang ketiga, bauxit. Kegunaannya adalah
Mineral vanadit ini salah satu biji industri utama dari elemen vanadium yang dapat diekstraksi dengan cara dipanggang dan dilebur. Vanadit juga terkadang digunakan sebagai sumber timbal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.